وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjut kembali kajian kita. An-Nabi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Humaid As-Sa'idi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Humaid, idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi, apabila ia takbir, ia menjadikan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya. Nah inilah ini yang pertama ya. Dalil yang pertama, sejajar dengan dua bahu. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, apabila Rasulullah rukuk, dia menjadikan telapak dua tangannya di lututnya. Thumma hasara dhahrahu, kemudian ia meratakan punggungnya. Nanti kita praktekkan insyaallah. Ia meratakan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, apabila ia mengangkat kepalanya, maksudnya i'tidal, bangkit dari rukuk. Istawa, dia berdiri dengan lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga setiap persendian kembali pada tempatnya masing-masing. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin wala qabidihima, apabila ia sujud, dia meletakkan tangannya di lantai, ghairu muftaris, tapi tidak seperti binatang buas. Kalau binatang buas duduk baring, bagaimana dia meletakkan dua tangan kaki depannya, dia taruh nempel di lantai. Jadi kalau sujud tidak boleh begitu, karena dalam beribadah kepada Allah kita dilarang menyerupai orang non muslim, satu. Yang kedua, menyerupai binatang, tidak boleh. Nah, maka tidak boleh sujud dengan menaruh lengan di lantai, harus diangkat. Wala qabidihima, dan dia tidak merapatkan apa maksudnya itu? Merapatkan dua lengannya tadi, ya, merapatkan dengan apanya? Dengan ketiaknya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah, dan dia menghadapkan jari jemari kakinya kepada kiblat. Artinya apa itu? Artinya seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita sujud itu
semua jari jemari diusahakan menghadap kiblat. Maka kondisi jari jemari dalam sholat ada 3 kondisi. Pertama, jari jemari itu sedang, tidak rapat dan tidak renggang. Itu kapan? Setiap takbir. Setiap takbir. Jari jemari sedang, tidak rapat, tidak renggang. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, jari jemari renggang. Kapan? Ketika rokok. Tenaga ada di telapak tangan yang menempel di lutut. Menempel di lutut. Nah, jari jemari merenggang. Ini kondisi jari jemari yang kedua. Kondisi jari jemari yang ketiga rapat dan diusahakan semua menghadap kiblat. Kapan? Ketika sujud. Jari jemari tangan juga jari jemari kaki. Maka kalau sujud diusahakan untuk melipat jari jemari kaki sehingga ia bisa menghadap ke kiblat. Dan itu yang menjadi sebab tidak boleh mengangkat kaki ketika sujud. Kalau udah sujud kakinya jangan diangkat-angkat, nggak boleh. Nah, kalau sudah menempel anggota sujud itu tidak boleh diangkat ketika sujud. Nah, itu 3 kondisi jari jemari dalam sholat. Ada yang sedang, ada yang renggang, ada yang rapat. Yang sedang ketika setiap kali takbir. Ketika setiap kali takbir. Kita kemarin sudah pelajari fungsi takbir itu pertama adalah zikir pada setiap perpindahan dari satu perbuatan sholat kepada perbuatan sholat berikutnya. Fungsi kedua takbir itu adalah merupakan perhiasan sholat. Merupakan perhiasan sholat. Kelihatan, kedengaran indah. Sholat itu kedengaran indah dengan adanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin kita udah pelajari lafaz takbir yang benar gimana? Allah, panjangnya di lamnya. Jangan Allah. Kalau begitu artinya apa? Apakah Allah itu Tuhan? Atau Allahu Akbar? Banyak orang bikin begitu ya. Allah itu gendang, itu artinya. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini apa fungsinya? Fungsinya yaitu tadi pertama zikir dari satu perbuatan sholat kepada perbuatan sholat berikutnya. Fungsi kedua ini perhiasan, kedengaran indah sholat itu. Kedengaran indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran indah. Fungsi ketiga ini tolak ukur antara imam dengan makmum supaya dinamakan mengikut. Karena imam itu untuk diikut, bukan untuk bersama atau mendahului. Tapi berjamaah itu artinya ada mengikut imam. Nabi katakan al-imamu liutamma bihi. Imam itu adalah untuk diikut. Bagaimana? Nah, itu tadi tolak ukur ini kita sudah belajar itu. Bagaimana kita mengikut imam supaya kita dinamakan mengikut imam. Ketika imam melakukan gerakan-gerakan sholat, dia ada di huruf ro, kita mulai. Ya, Allahu Akbar, dia ada di ro, kita takbir. Dia ada di ro, kita ada di a. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rukuk, Allahu Akbar. Dia ada di ro, sudah ada dia di rukuknya. Kita juga Allahu Akbar. Nah, ini namanya mengikuti imam. Lalu setelah salam pun seperti itu. Nah, ini paling parah kadang-kadang, paling susah. Sehingga kita lihat banyak jamaah itu duluan dari imamnya. Kapan kita mengucapkan salam pertama? Ketika imam ada pada salam kedua, dia selesai mengucapkan salam yang kedua.
Assalamualaikum, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dia ada di huruf A, di huruf H, kita baru ada di huruf lam A. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah ia mengucapkan pada salam yang kedua. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya mengikut imam. Nah, kemarin kita sudah katakan kalau imam sudah takbir tidak boleh main-main lagi. Karena takbir mengikut imam ini sangat besar pahalanya, Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya mengikut imam. Maka kalau imam itu sudah selesai, ada dua kondisi imam. Kalau sudah selesai imam, ada dua kondisi imam. Kondisi yang pertama, dia menghadap ke makmumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kemarin kita belajar jarak salam pertama dengan salam kedua tidak boleh imam lama-lama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sambung langsung. Supaya ini nanti gerakannya benar. Nah, setelah disambung, setelah salam kedua, imam membaca apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah imam membaca ini sampai Allahumma antas salam, maka ada dua posisi imam. Posisi yang pertama, dia berbalik mengarah makmumnya. Ada imam tetap mengarah kiblat, keliru. Ada imam dia mengarah ke kanan, ini paling banyak, keliru juga. Yang benar sesuai dengan sunnah Nabi adalah menghadap ke jamaah. Kenapa menghadap ke jamaah? Karena terkadang jamaah itu tidak dengar ini imam sudah salam apa belum. Sehingga ketika dia ada dalam keraguan, dia menengok imam sudah menghadap kepada jamaah, dia yakin benar imam sudah salam. Mungkinkah itu terjadi? Ya bisa aja ada jemaah yang lamun, ya kan? Bisa aja. Nah, ini posisi imam yang pertama. Posisi imam yang kedua, dia boleh kembali bergabung dengan jemaah. Dia bangkit dari tempat dia jadi imam, lalu dia bergabung dengan jemaah, duduk sama-sama. Itu dua posisi imam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza jalasa fil rak'atain jalasa ala rijlaihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang kedua, jalasa ala rijlaihi al-yusra, dia duduk di atas kaki kiri seperti tahiyat awal yang biasa kita lakukan. Ya. Wa nasabal yumna, kaki kanan dia luruskan, nanti kita praktekkan. Kaki kanan dia luruskan. Wa idza jalasa fir raq'atil akhirah, apabila Rasul duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia memasukkan kaki kirinya. Kemana dia masukkan? Ke bawah kaki kanannya. Wa nasabal ukhra, kaki kanannya dia luruskan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Rasul duduk di atas lantai, pantatnya ada di atas lantai. Nah, ini menjadi dalil terjadinya khilafiyah. Khilafiyah tentang apa? Bagaimana duduk untuk sholat yang dia hanya 2 rakaat. Pada rakaat kedua, apakah duduknya seperti rakaat keempat rakaat keempat dan ketiga? Terjadi kan perbedaan? Ada yang mengatakan kalau kita sholat sunnah
2 rakaat atau kita sholat subuh, bagaimana cara duduk tahiyat akhirnya? Karena dia hanya 1 tahiyat, bukan 2 tahiyat. Ada yang mengatakan duduknya biasa seperti tasyahud awal pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Paham ya? Nah, maka kita lihat ada orang yang duduknya biasa aja, dia tidak seperti duduk terakhir pada 4 rakaat. Apa dalil dia? Ini kata Nabi. Adapun ini kata Pak Humaid, adapun Nabi kalau dia melakukan sholat pada rakaat kedua, kaki kirinya dia jadikan sebagai tempat duduknya, kaki kanannya adalah lurus. Nah, lalu kalau dia sholatnya itu rakaat terakhir, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan, terjadilah perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang pertama mengatakan kalau itu sholat hanya 2 rakaat, maka duduk tahiyatnya adalah biasa seperti tahiyat awal pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, ya kan? Pendapat yang kedua tidak seperti itu, tidak seperti itu. Harus dimasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Kenapa? Karena hadis ini Humaid mengatakan apabila Rasul duduk pada tahiyat akhir, maka Rasul memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Mereka mengatakan salat yang 2 rakaat, maka tahiyat akhirnya adalah 2 rakaat itu pada rakaat kedua. Intinya dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama ada dalilnya, sama-sama boleh. Kalau kita sholat yang 2 rakaat, sholat sunnah atau sholat subuh, kita duduk seperti tahiyat akhir, itu boleh. Atau kita duduk seperti tahiyat awal, itu boleh. Karena sama-sama dalilnya itu adalah kuat. Nah, prakteknya siapa nih? Anak muda? Siapa? Ayo, anak muda. Atau videoin klik. Ya. Pertama, kaki benar udah ya. Nah, kata Humaid, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Apabila Rasul takbir, baik itu takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal, ia mengangkat 2 tangannya. Tangan sedang. Nah, ini kemarin yang kita katakan ini sejajar dengan pundak. Sudah? Jari jemari ini sedang, nggak boleh rapat, nggak indah. Karena ini tadi fungsinya antara lain adalah keindahan. Nggak rapat, nggak boleh renggang. Coba renggang. Nggak cakep. Sedang. Dan ini nggak boleh. Nggak boleh juga terlalu tunduk. Ada orang begini, dia takbir dia begini kan? Allah. Enggak. Jadi sedang. Udah ya. Rapatnya sedang. Udah. Nah, tuh. Ininya juga sedang, enggak terlalu ini, enggak terlalu melengkung. Nah, sejajar dengan arahkan ke kiblat. Nah, udah. Allahu Akbar. Ini 2 posisi, satu di bawah dada, yang kedua mata kelihatan cakep nggak? Kelihatan seorang hamba nggak? Ya. Tapi kalau dia rubah nih, ini yang ada sunnahnya kan begini nih, bawah dikit, di bawah dada, di atas perut, atau di dada. Kalau rubah ini nggak cakep, coba ke bawahin. Nah,
terlihat malas. Songong kelihatan. Iya kan? Apalagi begini. Apalagi dia pegang begini. Nah, jadi ada dua ini. Nah, terus Tapi yang diputar-putar gitu ya? Ada yang enggak ini kan? Ada juga. Nggak boleh itu. Iya. Nah, maksudnya itu ada dalilnya nggak? Enggak ada dalilnya. Itu muter-muter tuh kata mereka mau megang hati mereka, Pak. Oh. Supaya itu orang. Nah, Agak gini. wa idza raqa'am kana yadayhi rukbatayhi. Apabila ia rukuk maka ia menaruh dua telapak tangannya di atas lututnya. Apa yang dipegang? Lutut. Banyak orang karena dia merasa ini keberatan untuk meratakan ini dengan ini, maka tangannya di bawah lutut, dia pegang pipisnya. Coba, ya kan? Kan memang lebih mudah begitu, ya kan? Lebih mudah begitu. Tapi kan ini sholat ini bukan sekedar, kalau dilihat hikmahnya bukan hanya sekedar beribadah, tapi ini adalah banyak hikmah untuk kesehatan tubuh juga. Nah, tetap telapak tangan di lutut. Udah, ini rata. Kalau persoalan sahnya, asal dia memegang lututnya, maka rukuknya sudah sah. Ini pendapat jumhur ya. Nah, tapi kita tidak hanya sekedar sah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana aku salat, kata Nabi. Nah, ini rata. Ini rata. Hasara zahrahu. Dia meratakan punggungnya. Nah, jadi jemari tadi gimana? Renggang. Renggang. Gini. Coba lihat. Gitu. Itu. Oke. Nah, gini lihat. Nah, posisi jari jemari kedua renggang. Tadi sedang pada takbir dan setiap takbir. Kedua renggang pada ketika rukuk. Nah, beginilah rukuk. Nah, apa bacaannya? Nanti kita akan pelajari. Yang wajib dibaca adalah Subhana rabbiyal azim. Lalu boleh ditambah dengan zikir-zikir yang lain nanti yang warid dari Nabi sallallahu alaihi Nggak wasallam. pakai wa bihamdi, Ustaz? Enggak. Subhana rabbil azim wa bihamdi kan itu kalau yang Indonesia. Itu lafaz ayat. Ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika surat ini turun, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika ayat ini turun, kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, itu lafaz ayat, tidak ada wa bihamdihnya. Ya, memang selama ini kita pelajari Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ini yang kita pelajari. Tapi kalau pelajaran dari SD, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Maka tidak ada wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Enggak pakai wa bihamdi. Ayo rukuk lagi. Nah, baca apa? Minimalnya satu kali, udah sah enggak? Sah. Tapi paling bagus sebanyak mungkin. Baca berapa kali? 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali. Nah, itu yang kita dinilai. Karena rukuknya Nabi benar-benar itu seimbang dengan lama berdirinya. Nah, bangkit. Nah, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Sami Allahu liman hamidah. Ini banyak orang dah memperhatikan. Baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kalau berdiri harus benar-benar semua tulang belulang yang tadi merenggang ketika rukuk itu kembali ke tempatnya dengan tenang. Jangan buru-buru. Nah, ini biasa orang lupa kalau ini adalah tempat tumanninah. Ya kan? Dalam hadis Khalad kemarin, karena enggak tumanninah bangkit dari berdirinya, salatnya tidak sah. Nah, sami Allahu liman. Ayo coba. Sami Allahu liman hamidah.
Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang mengucapkan sami Allah? Imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun berjamaah, jamaah tidak lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah ini harus kembali tulang belulang yang tadi merenggang itu ke tempatnya masing-masing dengan tenang. Nah, itu harus benar-benar tenang. Berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ayo. Sami Allahu liman hamidah. Udah sampai sebentar ya. Duduk ya. Bentar dulu, jangan dulu. Oh. Lalu kata Humaid, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftaris. Ayo sujud. Allahu akbar. Pakai ngangkat tangan lagi nggak? Enggak. Langsung. Enggak disuruh ngangkat tangan. Enggak, kalau angkat tangan enggak cakep. Coba deh. Tuh, Coba. berarti tadi nggak kayak ngangkat tangan. Dia angkat tangan tadi. Iya. Enggak. Apa ya? Begini kayaknya. Enggak, langsung. Udah benar. Coba dia angkat tangan mau sujud. Cakep enggak? Iya. Enggak cakep kan? Maka enggak ada dalilnya. Enggak boleh Ulang lagi, angkat Pik, tangan. ulang. Nah, ayo. Nah, sujud. Coba. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, Perhatiin gini. fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftaris wala qabidihima. Apabila Nabi sujud, kata Humaid, ayo sujud. Wada'a yadayhi, dia letakkan dua tangan. Bagaimana tadi posisi jari jemari? Rapat dan lurus sehingga menghadap ke kiblat, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Wala yaftaris, tangannya tidak seperti binatang buas. Bagaimana binatang buas? Ada orang sujud begitu? Ada. Salah, tidak boleh ya. Kenapa? Karena binatang buas kalau duduk seperti itu. Nah, angkat, udah. Wala qabidihima, dan tidak merapatkan dua tangan. Itu gimana merapatkan maksudnya? Tempelkan. Nah, itu boleh begitu? Tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan perempuan begitu, tapi yang benar adalah sama laki-laki dan perempuan. Nah, coba kalau begitu angkat tangannya, udah. Jangan tempelkan. Yang kedua, renggangkan tangannya. Itu kurang. Nah, udah. Nanti di dalam hadis lain ada Nabi menjauhkan perutnya dari pahanya. Ayo ke depanan. Sujudnya agak ke depan. Ah. Lagi. Begitu ya. Nah, itu pahanya lurus nggak? Ya lurus pahanya, ya kan? Perutnya jauh dari paha. Aisyah mengatakan Nabi kalau sujud yarussu qadamaihi, dia mendapatkan dua tumit. Nah, dua jari jemari usahakan menghadap kiblat. Rapat jari jemari, kaki, tangan. Rapat dua-duanya, jari-jarinya rapat menghadap ke kiblat. Nah, dua tumit di wajah, hidung menempel. Wajah, hidung menempel. Udah? Nah, inilah sujud yang benar. Nah, jangan dulu ya, jangan tahan dulu ya. Nah, ini yang benar, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ada kadang karena Rasul katakan jauhkan perut dari paha. Ada yang berlebihan sampai ke depan. Coba ke depan. Ada, kurang lagi. Enggak cakap. Sesuatu yang berlebihan itu salah. Maka Allah katakan la taghlu fi dinikum. Tidak boleh berlebihan begitu. Tidak boleh juga kurang. Maka jangan rapatkan perut dengan paha. Coba rapatkan perut dengan paha. Tidak boleh, cakap nggak? Enggak cakap. Berarti posisi paha harus lurus ya? Harus posisi paha lurus. Nah, itu. Jangan begitu juga pelan. Udah. Ini ya. Set punggung posisi ini. Nah, ini posisi punggung itu berkaitan dengan
muka dan hidung. Nah, udah nempel belum muka dan hidung, kening dan hidung? Hah? Nah, ini tidak boleh diangkat. Inilah perbuatan sholat yang paling mahal. Ya, ada 7 anggota yang harus menempel. Pertama, kening dan hidung. 2 telapak tangan. 2 lutut. 2 jari jemari kaki. Jadi berapa? 7. Nah, ini yang 7 ini kalau sujud, seandainya nauzubillah orangnya masuk neraka nanti, yang 7 ini enggak dibakar neraka. Yang 7 ini tidak dibakar neraka. Nah, maka inilah mahalnya anggota tubuh yang sujud. Nah, duduk. Nah, ini kondisi sujud inilah yang dikatakan Nabi, manusia paling dekat pada Tuhannya adalah di saat ia sujud. Di saat ia sujud. Nah, tadi bangkit coba. Dan berdiri lagi. Nah, lihat dia takbir ketika dia mau sujud. Jangan angkat tangan mau sujud. Baru lagi. Nah, lihat. Allahu Akbar. Kan dia ngomong gitu? Apa artinya tadi kemarin tuh? Ya Allah, Engkau maha besar. Selain Engkau maha kecil, maha hina. Inilah yang dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya, dia buktikan dengan anggota tubuhnya. Ya, dia buktikan dengan anggota tubuhnya. Nah, lihat tuh. Apa yang menempel? Tempat yang paling mulia, kakinya yang membawa dia kemana-mana, tangannya yang megang, mukanya. Kalian perempuan ini ngerawat muka itu mahal biayanya, ya kan? Kenapa? Karena muka adalah anggota tubuh terhormat dalam tubuh manusia. Maka dia secara fitrah, tabiat, kalau ada orang berantem, main pukul-pukulan, yang dia cari apanya? Muka. Kenapa? Karena orang kalau sudah nonjok muka orang lain, itu terhina. Nah, maka dari itu, di ketika sujud ini ditaruhlah anggota muka yang sangat dimuliakan ini di tempat yang paling rendah. Maka dari itu udah duduk. Maka dari itu jangan berpikir kalau sujud, tempat sujudnya harus cakep. Sering begitu nggak? Apalagi itu imam umpamanya, maka tidak dibolehkan dalam agama kita. Imam itu tempatnya harus tinggi, Bagus sajadahnya. Sajadahnya harus lebih bagus, 3 lapis. Enggak boleh. Itu berlawanan dengan tujuan sujud. Paham ya? Tujuan sujud itu apa? Menghambakan diri, membuktikan benar-benar kita hamba bagi Allah. Muka yang paling mulia, yang selalu dirawat, itu ditaruh di tempat yang paling rendah. Tapi dia tidak mau sujud kalau sejarahnya ada cakap. Itu berlawanan. Maka Nabi, kalau zaman Nabi itu keramiknya dulu Masjid Nabawi begitu Pak? Enggak ada lantainya. Pasir doang tuh. Pasir. Nabi sering sujud di tanah, sering. Kadang Nabi pernah sujud di lumpur. Nah, jadi ini saya harus punya sejadah yang bagus. Kemarin yang dibutuhkan sejadah atau satir? Sutro kan? Bukan sejadah, tapi boleh nggak pakai sejadah? Boleh. Nabi juga pernah menjadikan sebannya sebagai alat sujudnya. Tapi jangan jadikan sujudnya harus cakap. Nah inilah, maka dalam ilmu fikih imam itu udah boleh lebih dari makmum. Ya kan? Udah boleh lebih. Ini mesin harus setara. Oh iya. Ya kan? Banyak di mesin itu, ini makmum tuh lebih tinggi. lantainya agak tinggi. Sejadahnya cakapan lagi. Sajadahnya lebih empuk. Nah, perbedaan dia dengan jamaah apa?
Nggak ada kan, nggak boleh. Ada yang alasan supaya kalau misalnya jamaahnya banyak, jadi terlihat dia sujud gitu Ustaz. Enggak, jangan bikin aturan sendiri, bukan begitu. Iya kan? Itu untuk melegalkan perbuatan yang salah. Nah, enggak apa namanya, sering kita menganggap bahwa imam harus dilebihkan dengan berlebihan. Iya kan? Nah, tidak seperti itu ya. Nah, jadi sama aja, pakai sejadah boleh enggak? Pakai sejadah boleh. Tapi jangan kalau harus cakap baru. Cuman ini ambalnya bikin cakap supaya nyaman, khusyuk, ya boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau harus bagus baru mau sujud itu berlawanan. Nah, ini sujud ini sangat mulia. Sangat mulia. Ayo sujud lagi. Wa nahana Rasulullah yakuffa sya'rana wala thawbana. Ya. Ini banyak yang salah. Soalnya saya lihat banyak orang yang sujud, apalagi anak muda, rambutnya cakap, panjang, kalau mau sujud gini mulu. Iya kan? Kan begitu ya? Dia begini mulu. Kenapa? Karena memang Nabi katakan kening itu harus menempel di lantai dan hidung. Maka banyak orang kalau mau sujud dia menyingkap rambutnya, atau serbannya kena tempat sujudnya. Sebelum dia sujud, dia pinggirkan dulu, baru dia sujud. Itu tidak boleh. Nabi katakan, sahabat mengatakan kami dilarang untuk menyingkirkan rambut dan pakaian kami yang kena tempat sujud. Kenapa? Karena itu nggak cakap. Coba deh. Cakap nggak? Sopan nggak begitu? Nggak sopan. Ya kalau mau menempel aja. Itu bukan yang dimaksud. Kalau rambutnya ini berarti keningnya nggak menempel. Enggak. Ayo coba. Maka Rasulullah SAW melarang laki-laki yang panjang rambutnya untuk mengkuncir rambutnya ketika sujud. Ada orang begitu laki-laki? Banyak. Ini berlaku, hadis ini berlaku hanya bagi laki. Kalau perempuan memang harus dikuncir. Perempuan tidak boleh terlihat rambutnya kan. Tapi kalau laki-laki, coba kalau dia kuncir itu, ini semua udah nunduk nih anggota badan, ini rambut tetap aja ngangkat ke atas. Iya kan? Sementara ini ketika sujud, ini luar biasa pahala anggota tubuh ini, tidak dibakar api neraka. Maka kalau dia punya rambut panjang, dia buka kuncirannya, rambutnya pun ikut sujud. Paham? Banyak orang tidak paham, rambutnya panjang, mau sholat dia kuncir. Justru itu terlarang, tidak boleh. Nah, itulah yang harus dilakukan. Ayo menghadap ke sini, kiblatnya berubah dulu, biar lihat. Nah, wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah. Ya. Nah, jadi jari-jari kaki, jari-jari tangan itu merapat dan harus menghadap ke kiblat. Udah. Wa idza jalasa fi rak'atain, apabila ini duduk ini umpamanya rakaat kedua. Ya, rakaat kedua. Lalu apa kata Humaid? Jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlaihi yusra. Dia duduk, dia taruh pantatnya di kaki kirinya. Benar enggak, Alben? Betul. Udah. Wa nasabal yumna, kaki kiri, kaki kanan lurus, dilipat. Benar ya? Dilipat ya. Nah ini pada rakaat kedua. Tahiyat Usahain semua jarinya ke atas, ke depan Ustaz ya. Diusahain sekuat tenaga ya. Bisa nggak kiri? Ayo. Cakep. Itu cakep. Ke badan juga segar. Iya kan? Segar nggak? Kecuali kalau sudah tidak mampu. Nah ini tangan nanti ada dalilnya. Tangan taruh di mana? Ujung jari jemari tangan ada di sejajar dengan ujung lutut. Bukan merumbai ke sini. Ada juga yang megang boleh. Megang ke depan.
Nah itu nanti ada dari ini. Ada di atas paha, boleh juga di atas paha, agak ke belakang. Nah, ya, nanti kita lihat itu dengan hadis yang khusus. Nah, seperti itu. Nah, ini pada rakaat berapa tadi? Kedua. Pertama juga begini duduknya, tapi pada tahiyat kedua begini duduknya. Nah, kalau ia tahiyat terakhir, maksudnya di sini adalah yang dia bilang, tahiyat terakhir pada rakaat ketiga atau keempat. Dia memasukkan, Nabi memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Nah ini paling banyak, yang paling banyak bisa mengamalkannya orang Indonesia, orang Malaysia, kecil-kecil. Tapi kalau orang-orang Arab tuh susah, coba lihat deh di Arab. Ya, di Arab tuh jarang jarang itu. Hah? Nggak ada. Mereka sama aja tahiyat akhir sama. Ya, karena memang nggak mampu Pak, nggak kuat. Oh, bukan karena tidak tahu mereka ya? Iya, bukan nggak tahu, nggak kuat. Karena badannya mereka gede-gede. Ini Alvin kalau tambah gede lagi nggak mampu itu. Saya udah nggak mampu itu. Iya. Nah, tapi ini memang dalam segi kesehatan ini sangat luar biasa. Ya. Nah ini. Nah inilah tahiyat akhir. Nah, kata Nabi tahiyat akhir itu kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Nah, terjadilah perbedaan pendapat tadi. Setiap tahiyat akhir maka kakinya begini. Kalau sholat subuh tahiyat akhirnya bagaimana? Kata mereka satu pendapat tetap begini. Kenapa? Karena tahiyat akhir pada sholat subuh ada pada 2 rakaat. Pada rakaat kedua. Maka ada sholat subuh yang begini cara duduknya pada rakaat kedua. Ada yang tetap biasa. Kenapa? Ada dalilnya enggak? Ada. Kata Nabi bahwa kalau tahiyat awal kaki kanan diluruskan, duduk di atas kaki kiri. Kalau begitu dua-duanya sahih. Silahkan lakukan mana yang lebih enak pada sholat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat. Nah ini Allah Allah. Udah bisa dilihat itu ya. Ini perbuatannya. Ayo duduk kembali. Habis waktu. Kalau tangan gimana Ustaz? Nanti ada. Nanti ada. ya? Tangan ada, nanti ada beberapa ada yang menggenggam 3 jari kalau tahiyat. Nah, begini. Ini satu pendapat, nanti kita lihat hadisnya. Yang kedua, jari ke depan 3. Juga ini. Ya. Jadi jari yang 3 ini ke depan, ibu jari memegang jari yang ini. Ini juga ada dalilnya. Yang masyhur angka 15. Jadi ini begini. Nah ini yang masyhur. Kalau orang Indonesia bilang apa? Kalau orang bilang Indonesia satu naik, satu begini, kayak nembak. Kenapa? Kata mereka ini Nabi, ini Allah, ini Nabi. Nabi tidak boleh lebih tinggi dari Allah, maka dia agak ke bawah dikit. Padahal ini adalah simbol tauhid, ya. Nah, maka tahiyat itu bagaimana? Ada 3. Pertama, semuanya lurus. 1 naik. Yang kedua, ini bertemu. Tapi ini lurus. Yang 3 ini lurus. Yang ketiga angka 15. Ya. Yang ketiga Apa? menggenggam 3 jari. Ya ini. Yang digerak-gerakkan Ustaz. Yang digerak-gerakkan. Ada yang digerak-gerakkan. Ada mereka yang menggerak-gerakkan, mereka punya dalil. Tapi kalau saya melihat itu dalilnya tidak kuat. Ya. Dari Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur mengatakan ra'aitu Rasulullah yuharrikuha. Aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan, menggetarkan jari jemarinya, menggetarkan jari jemari. Nah, tapi
Allah alam, saya nggak melihat ini suatu hal yang kuat ya, tapi silahkan mereka menggerakkan selama itu mereka yakin dalil itu, dan memang ada dalilnya dari Wa'il bin Hujur ya. Ada pertanyaan? Yang habis ini Ustaz, yang habis rakaat kedua terus disunatkan angkat tangan katanya. Ayah, pada rokaat kembali pada rokaat ketiga itu nanti ada juga itu ya, kapan kita angkat tangan setiap kita takbir, kapan angkat tangan, kapan nggak angkat tangan. Nah, kalau kita sudah tahiyat awal bangkit kepada rakaat ketiga, Allahu Akbar, harus angkat tangannya. Rasul mengangkat tangannya. Kalau kita yang badannya gemuk, ketika udah nggak mampu untuk itu, Nggak masalah. nggak Saya mampu. juga nggak mampu tuh, Pan. Kadang-kadang justru malah kalau tahiyat akhirnya seperti ini justru Sakit, dan tidak husuk. Nah, maka kembali kepada mana yang mudah. Nah, itu dasar agama. kalau hamas totok pun. La yuridullahu bikumul usur. Allah tidak menyukai kalian sulit. Kalau yang Itu hukum campangan dasar. juga ya. Kenapa? Yang campangan Jempolnya Jempolnya harus biasanya lengkap. jadi pas tahiyat awal sama di antara dua sujud kan harusnya tekuk begini sama begini. Ini dia ditumpuk begini karena sakit campangan. Iya, nggak bisa. Nggak apa-apa. Lurus saja. Lurus. Saya juga nggak bisa itu. Saya nggak bisa. Ini contoh nggak sakit dokter. Iya. Nah, jadi tidak boleh dalam agama ini kalau sudah berat dipaksain. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, tidak boleh. Kenapa? Karena agama ini bukan untuk mempersulit. Agama ini untuk mempermudah. Maka semakin berilmu orang tentang agama ini, semakin mudah bagi dia agama. Yang tidak berilmu, ngotot aja dia, pokoknya harus begini-begini. Saya bisa kok, bisa, tapi dipaksakan nggak nyaman. Allah nggak suka. Nah, maka dari itu Zainab pernah dia sakit, kebiasaan dia sholat malam, dia ikat tuh tali di satu tiang ke tiang yang lain di Masjid Nabawi di belakang. Nabi datang, ini tali siapa ini? Zainab, ya Rasulullah, beliau kurang sehat. Kalau dia mau sholat malam, dia pegang tali itu supaya ada tenaga untuk berdiri. Apa kata Nabi? Putus tali. Putus tali. Allah tidak pernah capek menerima ibadah kalian. Kalianlah yang akan capek beribadah kepada Allah. Artinya apa? Tidak boleh berlebihan. Kalau udah nggak mampu, ada perubahan hukum. Maka hukum Islam itu tidak baku. Kalau ada kesulitan, pasti ada perubahan hukum. Perubahannya kepada yang lebih mudah, karena dasar hukum agama kita adalah mudah. Nah, jadi tidak boleh dipaksakan itu. Tidak boleh dipaksakan. Nah, kalau udah sakit begitu berat, ya nggak usah paksakan tahajud. Istirahat aja gitu loh. Istirahat aja. Karena kalau dipaksakan nanti ini akan menjadi celah syaitan, sehingga kita menjadi bosan terhadap agama itu. Wah, agama ini nggak indah, ya nggak mampu aja dipaksa, nggak boleh, ya. Kayak kasus ayah saya nih, kan dia kan antara sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur terus. Nah, pada saat dia tidur itu, ya kami selalu kalau waktunya sholat kan kita usahakan bangunkan. Itu kalau sampai, tapi ketika dituntun sholat juga udah Nggak nyambung. Udah nggak nyambung, itu gimana ya hukumnya? Sebenarnya nah inilah yang dikatakan wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Jadi kembali kepada usia muda. Ya kan? Ada kemungkinan begitu. Usia muda. Jadi maksudnya cara berpikirnya udah kayak anak-anak kembali. Ketika begitu kondisi seorang, maka dia tidak dibebani syariah.
dia tidak dibebani syariah. Nah, jadi ada orang yang sangat tua, karena tuanya dia seperti anak-anak. Berteman pun sama anak-anak, jajan kayak anak-anak gitu loh. Nah, ini tidak mukallaf lagi. Tidak lagi dibebani syariah. Nah, Tapi kalau lagi sadar, itu misalnya bacaan Al-Quran, dia tuh hafal gitu. kalau dia sadar, nah dia semampunya. Sebisanya apa dia? Sholat itu kepada sebisanya, dia nggak dibebankan harus begini. Dia bisanya seperti apa dituntun gitu. Nah, dia tidak dibebankan di luar kemampuan dia. Dia tidak disyariatkan lagi untuk itu. Dan dia tidak berdosa. Jadi kalau dalam keadaan tidur terus, apakah harus kita bangunkan saat waktunya sholat atau biarkan saja, Ustaz? Dilihat kondisinya. Kalau dia dalam keadaan normal, sadar gitu loh. Ya karena nggak sadar itu. Nggak sadarnya enggak Biarin aja ya. enggak. Jadi kita udah usahakan dibangunkan gitu, tapi dia nggak bangun gitu. Iya. Biarin aja ya, Ustaz? Biarin, dia enggak dibebani syariah. Dia enggak mukallaf. Nah, maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebelum ayat itu turun, nanti apa yang turun? Sesungguhnya Allah akan melihat apa saja yang ada di dalam hati kalian. Kan ada ayatnya sebelumnya. Para sahabat itu datang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau begini mah bingung dah katanya. Apa aja yang di dalam hati aja juga akan diberatkan, kita nggak kuat lah kalau begini. Lalu apa kata Nabi? Kamu jangan ngomong gitu dong. Jangan kayak umatnya Nabi Musa membantah terus. Nah, katakan Rabbana innana amanna, dan sampai akhirnya Allah membalas ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali batas kemampuannya. Lalu kenapa ada orang yang masuk neraka? Kalau kayak kondisi si kakek tadi begitu, Allah nggak bebankan gitu loh. Kalau kamu udah mampu, ya Allah nggak bebankan. Kenapa masuk neraka? Itu kan karena kebandelan gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya mampu nggak mampu kamu harus, nah ini banyaklah orang yang nggak mampu kan gitu ya. Nah, jadi maka di dalam agama kita kalau nggak mampu maka tidak dibebani hukum. Kalau kita ada keberatan, ada uzur, jangan dipaksakan. Maka itu yang menjadi sebab Nabi katakan, istiqomah kalian beribadah. Kalau kalian istiqomah beribadah, setiap ibadah yang kalian lakukan istiqomah, satu saat kalian punya uzur, tidak bisa melakukan itu karena ada uzur, maka kalian dapat pahala sempurna. Sakit uzur untuk meninggalkan sholat malam enggak? Iya. Kalau sakit jangan paksakan sholat malam. Tapi saya ingin dapat pahala. Anda dapat pahala yang sama, tidak dikurangi. Anda sedang melakukan sholat malam. Hujan lebat, uzur enggak untuk tidak pergi ke masjid berjamaah? Iya. Kalau Anda selama ini adalah orang yang istiqomah sholat berjamaah, lalu ada uzur, hujan deras, Anda sholat di masjid, tetap nilainya berjamaah. Nah, inilah fadilahnya kenapa harus istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah dalam melakukan setiap ibadah, maka ketika ada ibadah-ibadah yang kita keberatan melakukannya, maka dia dapat pahala yang sama. Nah, kayak kita nih, saya Alpian, tidak bisa tahiyat seperti yang tadi karena ada uzur. Apakah tahiyat yang kita lakukan itu tidak seperti mereka yang melakukan normal? Pahalanya sama, nilainya sama? Ya sama. Dia tidak melakukan itu bukan karena tidak mau, tapi dia tidak kuat, dia tidak bisa melakukan itu, ada uzur. Nah, jadi dalam agama ini ketika ada uzur maka dia tidak dibebankan, dia tidak dihukum dan pahalanya tidak berkurang. Sama-sama si kakek tadi, dia tidak lagi dibeban karena dia sudah uzur, dia sudah tidak lagi ingat, apa lagi, dia tidak berdosa dan tidak dihukum dia. Dan dalam istilah tuh, kalau udah begitu kondisinya dibangunin, maksudnya bangunin, enggak. Kalau memang enggak ininya enggak normal lagi ya. Ada lagi? Udah maghrib belum ya? Udah. Udah.
Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.